Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sofia Konita. My number is 176. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 4 tentang intelijen. Intelijen berdiskusi tentang apa itu kecerdasan, bagaimana diukurnya, dan teori tentang kecerdasan. Beberapa ahli menggambarkan kecerdasan adalah sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah. Pendapat lain mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Lalu untuk intelligence test itu ada dua. Yang pertama adalah tes Stanford-Binet sama skala Wechsler. Untuk yang paling utama yaitu Stanford-Binet. Tes Stanford-Binet pada tahun 1904, Kementerian Pendidikan Perancis meminta psikolog Alfred Binet untuk merancang metode mengidentifikasi anak yang tidak bisa belajar. Lalu, Alfred Binet bersama dengan muridnya yang bernama Theophile Simon mengembangkan tes kecerdasan untuk permintaan menteri tersebut. Di sini terdapat 30 pertanyaan, mulai dari kemampuan untuk menyentuh telinga, kemampuan untuk menggambar desain berdasarkan memori, dan mengidentifikasi konsep abstrak. Untuk konsep Stanford-Binet, yaitu Binet mengembangkan konsep usia mental atau MA yang mengacu pada usia mental seseorang dibagi dengan usia kronologis atau CA dikalikan dengan 100. Jadi rumusnya yaitu IQ sama dengan MA per CA dikali 100. Jika usia mental dan kronologi seseorang sama, maka ia akan mempunyai IQ 100. Jika umur mental di atas kronologis, maka ia mempunyai IQ lebih dari 100. Jika umur mental lebih rendah dari umur kronologis, maka ia mempunyai IQ lebih rendah dari 100. Versi terbaru tes Stanford-Binet ada 5 varian baru. Yang pertama yaitu reasoning, pengetahuan, penalaran kuantitatif, penalaran visual spasial, dan kekuatan memori. Dua aspek kecerdasan yang dinilai pada versi kelima yaitu kecerdasan verbal dan non-verbal. Selanjutnya yaitu tes skala Wechsler, dikembangkan oleh psikolog David Wechsler. Dan tes ini digunakan untuk anak berumur 2 tahun 6 bulan sampai 7 tahun 3 bulan. Kalau untuk edisi kelima, untuk anak remaja berusia 6 sampai 16 tahun. Skala Wechsler tidak hanya memberikan skor dan skor IQ keseluruhan, namun ia juga memberikan indeks komposit seperti contoh indeks pemahaman verbal, indeks kerja memori, indeks kecepatan memproses. Skor subtes dan komposit memungkinkan pemeriksaan untuk menentukan area kelemahan dan kelebihan anak secara cepat. Selama tes, penguji mengamati kemudahan menjalani hubungan, antusiasme dan minat siswa, apakah kecemasan mengganggu kinerja siswa, dan tingkatan toleransi terhadap frustasinya. Tes kecerdasan ini juga bisa diberikan dalam bentuk kelompok. Tes kecerdasan kelompok termasuk dalam tes Intelligence Lords, Thorndike, and tes kemampuan sekolah Otis Lennon. Selanjutnya yaitu teori of multiple intelligence. Menurut Robert J. Sternberg, teori kecerdasan triarki yaitu kecerdasan berasal dari 3 hal. Yang pertama yaitu analitis, kreativitas, dan praktikal. Kecerdasan analitis melibatkan kemampuan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan membedakan. Kecerdasan kreatif terdiri dari kemampuan untuk menciptakan, merancang, menemukan, membuat, dan berimajinasi. Selanjutnya yaitu kecerdasan praktikal, berfokus pada kemampuan untuk menggunakan penerapan dan mempraktikannya. Yang keempat yaitu kemampuan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir secara fisik. Siswa ini berpotensi menjadi ahli bedah, pengrajin, penari, dan atlet. Yang kelima yaitu kemampuan bermusik. Siswa ini sensitif terhadap getaran, nada, ritme, dan melodi. Siswa ini dapat
menjadi komposer, musisi, terapis musik. Yang keenam yaitu kemampuan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan mengarahkan orang lain. Siswa ini bisa menjadi teolog atau psikologi. Yang ketujuh yaitu kemampuan intrapersonal, kemampuan berinteraksi secara baik dengan orang lain. Siswa ini berpotensi menjadi guru profesional kesehatan mental. Selanjutnya yaitu 8 kerangka pemikiran Gardner, seperti dalam The Connection with Teacher. Bagian pembukaan, Howard Gardner berpendapat bahwa terdapat banyak jenis kecerdasan. Mereka menjelaskan jenis kecerdasan itu sekaligus dengan contoh pekerjaannya. Yang pertama yaitu keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk berpikir 3 dimensi. Siswa ini bisa berpotensi menjadi arsitek, seniman, dan pelaut. Yang kedua yaitu kemampuan verbal, kemampuan yang menggunakan kata dan bahasa untuk mengekspresikannya. Siswa ini bisa menjadi autor, jurnalis, dan pembicara. Yang ketiga yaitu kemampuan berhitung, yaitu kemampuan untuk mengoperasikan bilangan. Siswa ini bisa berpotensi menjadi ilmuwan, teknisi, dan akuntan. Yang keempat yaitu kemampuan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir secara fisik. Siswa ini berpotensi menjadi ahli bedah, pengrajin, penari, dan atlet. Yang kelima yaitu kemampuan bermusik. Siswa ini sensitif terhadap getaran, nada, ritme, dan melodi. Siswa ini dapat menjadi komposer, musisi, terapis musik. Yang keenam yaitu kemampuan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan mengarahkan orang lain. Siswa ini bisa menjadi teolog atau psikologi. Yang ketujuh yaitu kemampuan intrapersonal, kemampuan berinteraksi secara baik dengan orang lain. Siswa ini berpotensi menjadi guru profesional kesehatan mental. Selanjutnya yaitu kemampuan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengobservasi pola dan memahami alam dengan sistemnya. Siswa ini dapat menjadi peternak, ahli botani, ahli ekologi, dan ahli penata taman. Beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran siswa di bidang kecerdasannya. Untuk keterampilan verbal, komputer bisa mendorong siswa untuk merevisi ulang tentang makalah yang dibuatnya. Aspek tersebut membantu untuk mengembangkan keterampilan mereka. Yang kedua yaitu keterampilan logika atau matematika. Siswa dapat belajar secara efektif dengan bantuan software. Aplikasi ini dapat meningkatkan keterampilan logika, matematika, dan memberikan praktik prosedural. Yang ketiga yaitu keterampilan spasial, mendorong siswa untuk melatih kemampuan visual spasial mereka. Selanjutnya yaitu keterampilan kinestetik tubuh. Siswa menggunakan mata dan tangan untuk mengoperasikan komputer. Yang selanjutnya yaitu keterampilan bermusik. Perangkat lunak GarageBand milik Apple Computer adalah cara yang baik untuk melatih keterampilan bermusik. Selanjutnya yaitu keterampilan interpersonal. Saat murid menggunakan komputer secara bersamaan maupun mandiri, mereka dapat memecahkan masalahnya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan intrapersonal. Teknologi menawarkan untuk mengeksplorasi pemikiran secara mendalam. Dan yang terakhir yaitu keterampilan naturalis. Teknologi memfasilitasi penyelidikan ilmiah, eksplorasi, dan aktivitas naturalis lainnya. Contohnya seperti National Geographic yang memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi secara virtual, juga dengan proyek alam yang data lingkungannya bisa didapat dengan secara online. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah seorang anak mempunyai lebih dari satu keterampilan? Maka Gardner menyertakan beberapa kecerdasan yang tidak ditangani oleh pandangan lain. Steinberg menekankan pada kecerdasan kreatif. Teori multiple intelligence juga menuai banyak kritikan. Mereka menilai bahwa dasar yang digunakan belum berkembang. Selanjutnya yaitu The Neuroscience of Intelligence. Apakah individu dengan otak lebih besar lebih cerdas daripada mereka yang berotak kecil? Studi menggunakan pemindaian MRI untuk menilai volume otak total menunjukkan
korelasi sedang sekitar 1,3 hingga 1,4 antara ukuran otak dan kecerdasan. Mungkinkah kecerdasan dikaitkan dengan wilayah tertentu di otak? Konsensus awal adalah bahwa lobus frontal kemungkinan adalah lokasi intelijen. Saat ini beberapa ahli terus menekankan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi yang terlibat dalam kecerdasan terkait dengan korteks. Ukuran otak total Einstein adalah rata-rata, tetapi bagian lobus parietal otaknya sangat aktif dalam mengolah matematika dan informasi. Penelitian hasilnya tidak konsisten untuk kemungkinan kaitan ini. Penelitian terbaru menemukan bahwa anak-anak yang berbakat menunjukkan kecepatan pemrosesan yang lebih cepat dan pemrosesan informasi yang lebih akurat daripada anak-anak yang tidak berbakat.